Banyak orang menyembah Tuhan tetapi supaya dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Itu kedagingan. Jadi motivasi utama kita untuk datang kepada Tuhan itu menjadi ukuran apakah kita menyembahnya di dalam roh atau justru hanya pada persoalan-persoalan kedagingan. Itu Tuhan yang tahu. Shalom bagi semua yang ada di sini. Shalom, selamat malam buat kita semua di malam penuh berkat ini. Bersyukur sekali karena 2 malam berturut-turut kita akan bicara tentang atau di sekitar Roh Kudus. Di malam pertama kemarin saya telah berbicara menurut pemberitaan firman Tuhan tentang buah roh. Dan di malam hari ini ada satu pergumulan yang serius tetapi sekaligus menjadi bagian penting buat kita. Karena ini sebuah permintaan, saya diminta untuk bicara kembali soal menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena itu saya membaca teks ini untuk membawa kita berpikir kembali, merenungkan kembali. Dan dalam kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus melintasi daerah Samaria. Sampailah dia di sumur Yakub. Ada 2 hal yang menurut saya agak ganjil sedikit. Kenapa saudara-saudara? Oleh karena Yesus meminta kepada murid-murid untuk pergi dan membeli makan buat mereka. Yesus sementara mempersiapkan sesuatu. Dan ini tidak biasa. Kalau hanya beli makan kan mereka hanya makan roti. Tidak harus 12 laki-laki besar-besar, laki-laki dewasa itu pergi semua. Tetapi hari ini Yesus meminta mereka pergi. Yesus sendiri. Untuk apa sesungguhnya? Sesungguhnya punya kepentingan perjumpaan Yesus dengan perempuan Samaria ini. Saudara bayangkan kalau perempuan ini datang ke sumur Yakub. Dia datang seorang diri dan ada laki-laki yang tidak dia kenal, kira-kira ada 13 orang di situ. Menurut saudara dia berani maju kok tidak? Tidak. Dia pasti menunggu kapan orang-orang asing ini pergi baru dia datang. Yesus sengaja mempersiapkan ini, saudara, tapi dengan resiko yang besar. Kenapa seorang rabi Yahudi tidak boleh berbicara dengan seorang perempuan, apalagi perempuan Samaria itu di hadapan umum. Tetapi untuk satu jiwa ini, Yesus mau mempertaruhkan hal-hal yang dalam pikiran manusia ini salah. Betapa berharganya satu jiwa ini di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, hal yang kedua yang ganjil itu adalah tidak biasa. Perempuan-perempuan di Palestina itu menimba air di siang hari. Sebagaimana kita yang ada di timur atau di beberapa daerah di Indonesia, perempuan-perempuan itu atau rata-rata orang baik laki-laki atau perempuan menimba air pada waktu pagi, pada waktu petang. Mereka biasa jalan bersama-sama ke mata air. Di kampung-kampung masih ada hingga hari ini. Mereka biasa jalan bersama-sama. Mereka bercerita. Mereka menimba air. Mereka pulang bersama-sama. Lalu ada apa dengan perempuan ini sampai hari itu dia pergi sendiri ke sana? Jawabannya sesungguhnya ringan. Karena perempuan ini punya masalah. Karena perempuan ini punya masalah. Kemungkinan besar dia tertolak dari banyak perempuan. Kenapa dia tertolak dari banyak perempuan di kampung itu? Pasti karena ada yang omong dia. Perempuan ini sudah menikah 5 kali. Bahkan laki-laki terakhir yang tinggal di dia ini laki-laki ke-6. Itu tanpa status. Siapa mau bergaul dengan perempuan begini? Perempuan ini telah mendapat sebuah sanksi sosial yang sangat kuat. Orang-orang menjauhi dia. Dan karena itu lebih aman kalau dia pergi di siang kira-kira jam 12 itu. Siapa mau bergaul dengan dia? Tidak mau. Pasti kalau ada orang pi bergaul dengan dia, teman-teman ibu-ibu yang ada di situ pakai bahasa Kupang akan bilang begini, "Lu pi, sedikit lalu pusami diangkat bawah itu, pi. Woi, siapa berani bergaul? Lu tidak berani." Akhirnya perempuan ini jalan sendiri. Dia terhakimi, dia menjadi jauh dari teman-teman, dari saudara-saudara perempuannya yang lain. Yesus memulai ini. Saudara lihat inisiatif yang luar biasa dari Yesus. Yesus membuka percakapan. Yesus mulai berbicara. Pembicaraan ini menarik saudara. Karena Yesus meminta supaya dia memberikan kepada Yesus minum.
Percakapan Yesus ini saya ingin melihat bahwa Yesus mau membangun sebuah persahabatan dulu dan komunikasi yang baik. Yesus tidak memulai dengan menghakimi perempuan ini. Yesus memulainya dengan membangun sebuah jembatan persahabatan melalui komunikasi. Ibu, berikanlah kepada aku air untuk aku minum. Rupa-rupanya permintaan ini cukup mengagetkan perempuan ini. Dia bilang, masakan engkau orang Yahudi meminta kepada saya orang Samaria? Karena orang Yahudi dan orang Samaria sekalipun mereka latar belakang keluarganya satu, tapi mereka kacau balau. Saudara-saudara, ini serius. Setelah Salomo mati, mereka akan bertengkar. Siapa yang akan menggantikan Salomo? Rupa-rupanya ini kemudian membuat kerajaan ini pecah menjadi dua. Terjadi perang saudara. Mereka bertengkar dan pecah itu hanya karena persoalan politik. Politik yang akan menghasilkan siapa pemimpin itu membuat mereka bersaudara ini hancur. Mereka tidak mau saling kenal satu dengan lain, padahal sama-sama mereka keturunan Yakub. Mereka bertengkar cukup lama. Sampai Yesus datang itu mereka baru saja bertengkar kira-kira 700 tahun. Saudara bisa bayangkan lamanya suatu dua saudara bertengkar. Saya menjadi ingat orang-orang tua di kampung itu. Kalau mereka marah terhadap saudara, kadang-kadang mereka bilang begini, 7 turunan saya tidak kenal engkau. 7 turunan, bayangkan. Yesus datang kepadanya. Orang Yahudi agak ekstrim sedikit. Bagi teman-teman, saudara-saudara dari Samaria, mereka anggap mereka itu sangat asing. Bahkan kalau ada sesuatu yang telah disentuh oleh orang-orang Samaria, tidak mungkin disentuh lagi oleh orang-orang Yahudi. Kenapa? Dia anggap terlalu haram. Sekarang Yesus berjumpa dengan perempuan ini. Dalam percakapan tentang air ini, perempuan ini masih merasa seolah-olah bahwa ada sesuatu yang berkaitan dengan air secara jasmani saja. Padahal Yesus punya maksud yang lain untuk itu. Yesus bilang, kalau kamu minum dari air dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, maka dia akan mengalir dalam hidupmu sampai kepada kehidupan yang kekal. Percakapan itu kemudian semakin mengerucut kepada hal-hal yang serius. Ketika Yesus bilang begini, pergi dan panggil suamimu. Dengan jujur sekali perempuan ini mengatakan, saya tidak bersuami. Yesus bilang, benar. Engkau sudah menikah 5 kali. Dan laki-laki ini yang sekarang denganmu, dia tanpa status itu. Dalam hal ini yang kau berkata benar. Saudara lihat masalahnya sekarang. Perempuan ini punya masalah persinahan. Karena dia sementara tinggal dengan laki-laki yang tanpa status. Harusnya Yesus menghakimi dia dengan persoalan-persoalan atau hukum-hukum persinahan. Tapi coba saudara baca selesai dari teks ini. Yesus tidak mengatakan hal itu sama sekali. Ada masalah pada perempuan ini yang dia kira kalau dia kawin cerai, masalah ini bisa selesai. Ternyata sudah 5 kali dan tidak menyelesaikan persoalannya. Dia tetap tidak puas. Lalu saudara lihat percakapan selanjutnya. Yesus memahami sebuah masalah mendasar dari persoalan yang dialami perempuan ini. Dan dia kira kalau dia kawin cerai ini akan menyelesaikan persoalannya. Yesus memahami persoalannya. Yesus bilang begini, ada masalah pada caramu menyembah Tuhan. Saudara sekalian, saya ingin sampaikan pada saudara, kalau ada orang punya masalah dan itu masalah itu ada terus dalam dirinya, periksa ulang cara dia menyembah Tuhan. Jangan-jangan saudara masalah yang sementara dialami, sementara dihadapi sekarang, bahkan menjadi bahan pergunjingan banyak orang, itu justru dimulai pada persoalan kita menyembah Tuhan. Orang-orang Samaria itu menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Dan orang-orang Yahudi menyembahnya di Yerusalem. Saudara tahu bahwa ini bertahun-tahun menjadi sebuah pola yang sulit untuk dihancurkan. Masing-masing merasa seolah-olah di Gerizim lah ada Tuhan di situ. Dan separuh mengatakan karena ada bait Allah di Yerusalem maka Tuhan ada di situ. Ini yang Yesus ingin sampaikan kepada perempuan ini. Yesus bilang, Allah itu roh. Maka kamu harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di Gunung Gerizim tempat orang-orang Samaria menyembah Tuhan. Bukan lagi di Yerusalem. Tetapi di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada lagi tembok-tembok di situ kalau roh datang. Saudara-saudara, lalu apa artinya? Apa artinya?
Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena ini sekaligus memberi jawab pada persoalan perempuan ini. Saudara lihat, dalam kacamata manusia, kita langsung menghakimi perempuan ini dalam persoalan perzinahan. Tapi Yesus mengerucut sampai pada masalah paling mendasar dalam hidupnya. Yaitu cara dia menyembah Tuhan. Ada amin kok? Amin. Amin. Terima kasih. Jadi ada masalah tuh periksa ulang cara kita menyembah. Kalau ada masalah periksa kita pun spiritualitas dulu di hadapan Tuhan. Karena berkata-kata tentang doa, ibadah, spirit belum tentu itu dimulai dari sebuah spirit yang baik kok di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, lantas pasti pertanyaan pentingnya adalah, Pak Pendeta, lalu apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Ini yang penting, saudara. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya akan berbicara sedikit agak panjang, tapi saya mulai dari dua kata kunci untuk menolong kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Supaya jangan umat percaya kepada Tuhan yang sudah menerima Roh Kudus, justru dia salah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ada dua kata kunci. Kata kunci pertama adalah roh. Kalau kata kunci pertama adalah roh, mari kita bertanya, apa lawan dari roh? Lawan dari roh adalah kedagingan. Saudara jangan menyembah Tuhan dalam kedagingan. Harus menyembahnya dalam roh, bukan kedagingan. Apa itu kedagingan? Kalau saya langsung pakai contoh, saudara tahu bahwa banyak orang menyembah Tuhan dalam kedagingan, upaya memuaskan apa yang dia mau. Banyak orang menyembah Tuhan tetapi supaya dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain. Itu kedagingan. Jadi motivasi utama kita untuk datang kepada Tuhan itu menjadi ukuran apakah kita menyembahnya di dalam roh atau justru hanya pada persoalan-persoalan kedagingan. Itu Tuhan yang tahu. Di hadapan Anda, di hadapan saudara-saudara, Pendeta Yandi bisa berkhotbah seolah-olah dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi motivasi dasarnya hanya Tuhan yang tahu. Ini orang datang dalam roh atau justru dalam kedagingan. Kadang-kadang Pendeta Yandi terlalu makan puji juga. Dia butuh pujian kadang-kadang. Dan ini sangat luar biasa kalau orang melayani Tuhan dan butuh pengakuan dari orang lain. Kita belum selesai dengan diri kita. Kalau semua yang kita kerjakan ini masih berdimensi apa yang orang katakan kepada kita dan bukan Tuhan katakan kepada kita, itu masih kedagingan, saudara. Itu belum roh. Itu kata kunci pertama, roh. Lawannya adalah kedagingan. Yang kedua, kebenaran. Lawan dari kebenaran itu adalah kemunafikan. Saudara tidak bisa datang kepada Tuhan dalam kemunafikan. Saudara tahu arti kata munafik? Tahu? Coba kalau saudara tahu, coba angkat tangan yang munafik. Oh tidak ada. Oh tidak apa-apa. Tapi munafik itu di muka baik sekali, di belakang jahat sekali. Munafik itu di muka itu manis sekali, di belakang pahit sekali. Munafik itu di muka omong lain, di belakang omong lain. Itu munafik. Apalagi kalau kerja tipu-tipu, itu munafik. Saudara lihat, menurut saudara masih ada orang kok tidak yang dia datang beribadah kepada Tuhan, termasuk kami pendeta-pendeta yang datang dalam kemunafikan, yang datang di dalam kedagingan. Masih banyak penyembah-penyembah yang datang dalam kemunafikan, yang datang dalam kedagingan. Dan karena itu Yesus bilang, Allah yang roh itu memungkinkan, mau sekali supaya orang-orang yang penyembah itulah orang-orang yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, bukan dalam kedagingan dan kemunafikan. Mari kita bisa ukur, kita bisa periksa tanpa menunjuk kepada orang lain. Mari kita periksa, kita menyembahnya dalam roh atau justru dalam kedagingan, kita menyembahnya dalam kebenaran atau justru kemunafikan. Itu dua kata kunci pertama. Sekarang mari kita masuk apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bertolak dari dua kata itu. Sebenarnya catatannya ada 8, saudara, tapi saya menyimpulkannya dalam 3 hal. Sebenarnya video saya yang ini sudah ada di YouTube, tapi saya ingin untuk membahasakannya kembali. 1. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, bukan sebuah reaksi emosional, tetapi dia sebuah sikap iman. Saya ulangi, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, tetapi apa? Sebuah sikap iman.
Banyak orang datang menyembah Tuhan dalam reaksi emosional. Apa itu sikap iman? Apa itu reaksi emosional? Ketika ada orang meninggal, orang tua mati, suami mati, istri mati, sedih kok tidak? Sedih kan? Waktu ini orang sedih, orang yang benar, yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran akan bertanya pada dirinya, apa yang saya imani? Apa yang saya imani tentang kematian? Karena kita mau bicara tentang sikap iman, maka kita akan merenungkan apa yang saya imani tentang kematian. Saya mengimani dan saya menemukan dalam Alkitab, ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya bisa hidup dalam kekekalan bersama Kristus di sorga. Berdasarkan pemahaman iman itu, saya akan menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar. Menyadari bahwa ada sebuah konteks duka cita, tetapi kita punya iman melampaui duka cita itu. Itu menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bukan orang punya suami ada sakit kok mati di situ dan dia sedih, kita datang, kita minta menyanyi satu lagu sebelum pembacaan perenungan firman Tuhan, kita bangun kok mulai menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku. Itu pas dia menyanyi begitu, separuh saya bilang, aduh. Belum lagi kalau nanti pas interlude-nya, ada orang minta anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Itu satu tank besar menangis semua, terus saudara dengan bangga bilang, semua menangis. Bangga. Orang susu sapi bikin tambah menangis, bangga. Orang kalau kedinginan karena kehujanan, jangan celup lagi dia di kolam. Kecuali kalau itu kolam tidak ada air. Dia kedinginan. Harapan iman yang kita mau kasih tahu dia di sini. Jadi bukan reaksi emosional. Sikap iman. Supaya ketika kita berjumpa dengan masalah demi masalah dalam hidup kita, kita bertanya, apa yang saya imani? Banyak orang bisa menangis pada waktu ibadah. Tapi ketika ada pada masalah-masalah rumah tangga, masalah-masalah pekerjaan, tanggung jawab, dia tidak mengambil sikap iman. Lantas itukah yang saudara sebut dengan menyembahnya dalam roh dan kebenaran? Tidak akan lagi dikurung di Gerizim dan di Yerusalem. Dia menembus batas-batas tembok-tembok gereja. Karena Tuhan menginginkan penyembahan yang benar. Dalam roh bukan dalam kedagingan. Dalam kebenaran dan bukan dalam kemunafikan. Saya mau tanya, saudara punya masalah? Ada masalah sekarang? Tidak usah omong karena saya lihat ini muka masalah semua. Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Karena dalam hidup ini ada banyak harapan, tapi kenyataan mungkin bertolak belakang dengan itu keadaan. Dan sekarang orang-orang percaya yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran akan bertanya, apa yang saya imani soal itu? Apa yang saya imani? Itu poin pertama. Jangan saudara kira kalau menyanyi, kau menangis itu sudah dalam roh dan kebenaran. Tidak semua. Kalau saudara hanya ingin menangis, nonton film Korea. Bisa menangis juga. Jadi bukan ukurannya air mata saudara. Ukurannya kedagingan atau roh, ukurannya kemunafikan atau kebenaran. Itu pertama. Kedua saudara, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Saya ulangi. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak boleh. Jadi ini serius sekali saudara-saudara. Ada banyak jemaat pergi beribadah itu cari kepuasan, bukan cari kemuliaan. Mari kita jujur terhadap diri kita tanpa memandang pada orang lain. Yang kita cari dalam ibadah itu apa? Kepuasan atau kemuliaan. Karena menyembahnya dalam roh dan kebenaran, itu yang kita cari adalah kemuliaan Allah, bukan kepuasan. Saya berkhotbah di banyak tempat saudara. Kalau pas di bagian-bagian menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, saya ingin sampaikan kepada mereka, pada semua jemaat, saya kasih tahu mereka, saya khotbah habis, saudara suka atau tidak suka, tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Saya khotbah habis, tahun depan saudara mau undang saya lagi atau tidak, tidak penting. Yang lebih penting adalah
kemuliaan Allah dinyatakan. Kadang-kadang kita butuh untuk memuaskan orang, tapi bukan untuk kemuliaan. Tuhan itu mau pakai kita berkhotbah, menyanyi segala macam. Untuk apa, saudara? Untuk kemuliaannya dinyatakan, bukan untuk kita. Kita ini kadang-kadang seperti apa ya? Kita buat kita pun diri lebih inti lah. Kadang-kadang dalam gereja, dalam ibadah kita rasa kita terlalu inti. Sampai orang lain sudah tidak dapat apa-apa lah. Hanya kita saya yang muncul tiap-tiap waktu. Sudah tidak ada orang lain. Saudara-saudara, karena itu hamba-hamba Tuhan, termasuk saya, jangan bawa orang datang kepada diri kita, bawa orang datang kepada Tuhan. Menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak lebih penting dari kemuliaan Allah. Saya tegur dua ibu. Saya tegur dua ibu ini berkaitan dengan dua hal yang beda. Pertama, saya pimpin satu kebaktian, kebangunan rohani di satu gereja di Kupang. Saya khotbah habis, ini ibu datang ke saya, dia bilang, Pak Pendeta, terima kasih banyak khotbah yang luar biasa. Saya bilang terima kasih. Terus dia lanjut ini kalimat, dia bilang begini, coba kalau saya pun pendeta juga. Saya bilang kenapa? Coba ibu ngomong ulang. Ibu ini baru ketemu saya satu hari ini. Yang ini khotbah juga saya sudah bawa keliling-keliling. Ini baru datang di sini. Ketemu saya satu hari, ibu bilang saya sudah terlalu hebat. Sementara ibu pun pendeta dan tiap hari melayani ibu. Tiap hari ini. Ibu pun kebutuhan pelayanan dia siapkan. Yang ibu belum bangun tidur dia sudah doakan untuk ibu. Ibu mungkin doa makan tidak pernah. Tapi ini pendeta waktu doa makan dia berdoa bagi jemaatnya. Jemaat Tuhan yang dilayaninya. Ibu lantas bilang dia tidak ada apa-apanya. Sebenarnya yang bermasalah siapa? Dia bilang, aduh Pak Pendeta minta maaf. Saya pun maksud apa kok saya dengar langsung, ibu bilang. Yang kedua, saudara, ada satu waktu di malam kunci tahun. Saya berkhotbah di satu tempat, pas selesai khotbah ada ibu satu bilang begini, Pak Pendeta terima kasih banyak Pak Pendeta. Berkhotbah dengan luar biasa. Kami rencana, kami akan undang lagi Pak Pendeta. Saya bilang oke siap, tapi tolong informasikan jauh-jauh hari biar saya atur waktu, kan saya sedikit sibuk. Terus dia bilang begini, iya Pak Pendeta pasti kami undang. Biar kami bisa ketawa-ketawa. Saya bilang apa-apa ibu, coba ibu ngomong ulang. Kalau ibu mau ketawa jangan undang saya, kan saya pendeta. Ibu undang Sule. Dia bisa kasih ketawa ibu. Saya boleh menggumuli ini khotbah setengah mati. Ini berdoa menyiapkan diri sebagai seluruh. Mau ibu hanya mau datang kata-kata. Aduh Pak Pendeta minta maaf saya pun maksud apa? Kok saya dengar langsung? Saudara-saudara, mari kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Kadang-kadang saudara-saudara, ada sejumlah orang yang dia bikin acara minta saya berkhotbah. Dia titip memang dia pun pesan. Bapak ini kebetulan yang akan hadir ini manusia di sebelah dong ini Bapak. Bapak omong ame sendong ini. Saya berkhotbah kok mau kasih tahu yang Tuhan pun kok titipan pesan. Jangan-jangan saya hanya dipakai untuk kasih tahu orang pun kesalahan berdasarkan saudara pun mau. Saya bukan orang begini. Saya hamba Tuhan. Saya harus menyampaikan. Ketika Tuhan mau saya mengatakan sesuatu, bukan sekedar menyebut kesalahan, tetapi memberi jalan keluar. Memberi jalan keluar. Masa Tuhan hanya bilang salah tanpa memberi jalan? Semua orang pun tidak mau dalam kesalahan. Tapi bagaimana dia mau keluar dari itu? Pemberitaan, memberi jalan. Kadang-kadang jalan-jalan itu tidak disukai. Tapi itu yang harus disampaikan. Saudara-saudara, coba bagi orang yang misalnya dia ini tukang judi. Terus saudara tegur dia tentang judi. Dia marah kok tidak? Dia setuju kok tidak? Tidak. Kan tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Begitu. Amin kok. Amin. Kok rekawan di sebelah kok kasih tahu amin dulu. Amin. Mantap. Ketiga saudara. Kok jadinya saya serius sekali malam. Tidak apa-apa. Ini kan anak-anak dong kurang banyak. Jadi saya betul-betul mau bohong dengan saudara. Yang ketiga saudara-saudara. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini masih punya kaitan dengan yang kedua. Kalau yang pertama coba omong ulang tadi yang pertama. Yang pertama, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bukan reaksi emosional, tetapi sebuah sikap iman. Yang kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Ini yang ketiga, masih dalam kaitan yang kedua. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, Tuhan menjadi satu-satunya pusat.
Bukan pengkhotbah, bukan pemain musik, bukan pemimpin pujian, bukan ornamen apapun di dalam gereja. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kalau kita mau coba ganti Tuhan, itu kita tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan menjadi pusat. Saya tidak boleh bawa orang datang kepada saya. Datang kepada Tuhan. Ada satu waktu saya pasti dilupakan. Tidak apa-apa, yang penting orang datang kepada Tuhan. Kadang-kadang baik juga saudara-saudara kita melekat terhadap seorang hamba Tuhan tertentu. Kami di gereja kami itu saudara-saudara, kalau mereka suka dong pendeta itu, dong sayang mati. Itu kalau ada surat dari majelis sinode bilang, ini orang mau mutasi itu dong marah. Dong datang di kantor sinode yang kasih tahu, bilang bapak mama dong, jangan kasih pindah dulu kan pendeta, jangan. Kenapa? Kami sementara membangun ini. Oh, bab tua kepala tukang. Jadi kalau dia pindah ini pembangunan tidak jadi. Nah, bahwa nanti kita suka dia itu soal lain. Tapi jangan sampai kemudian dia sudah lebih besar dari Tuhan Allah. Tapi ini juga tidak bermaksud supaya yang pendeta dan juga kepala besar, kapal batu, pakai kekuasaan untuk seenak-enaknya bagi kepentingan diri sendiri. Tidak begitu. Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Mari kita renungkan saudara. Tidak usah urus orang lain. Tidak usah pikir orang lain. Apakah memang kita ada dalam ibadah-ibadah itu Tuhan menjadi pusat? Weh, saudara-saudara tahu bahwa di gereja itu kadang-kadang pakaian yang jadi pusat. Apalagi kalau pusat yang jadi pusat. Weh, aneh juga. Saudara-saudara, Tuhan menjadi pusat penyembahan. Saudara boleh ada ornamen ini itu silakan. Tapi jangan sampai Tuhan yang menjadi pusat. Ini geser sedikit. Saya ingat saudara-saudara dulu ketika saya awal ada di Kupang, saudara-saudara saya diundang cukup banyak di seluruh Indonesia. Saya pergi, saya berkhotbah, saudara tahu, menarik sekali. Saya suka kalau dari satu bandara ke bandara yang lain atau dari satu gereja ke gereja yang lain, saya suka bikin status itu yang check in di mana begitu itu. Itu orang Pulai pun banyak, luar biasa. Pendeta Yandi di Jakarta, di mana-mana tulis begitu. Satu saat saya renungkan, sebenarnya siapakah yang saya beritakan ini? Saya beritakan siapa ini? Saya beritakan tentang Tuhan atau saya beritakan tentang saya sendiri? Saya ingat seorang sahabat pendeta saya. Izin untuk saya sebutkan nama pendeta ini. Tidak apa-apa, kalau ibu dengar tidak apa-apa. Saya izin karena saya beberapa kali sudah ucapkan. Ibu pendeta Salean Solah. Ibu siapa Om J? Ibu Aleda Salean Solah. Satu saat saya pimpin ibadah di jemaat tempat beliau melayani. Kami makan-makan terus ibu pendeta bilang saya begini, Om Yandi, saya sudah 3 kali waktu itu tahun 2015 atau 2016 saya sudah 3 kali ke Israel. Sampai di Israel itu setiap kali dong kasih tunjuk, ini kubur Yesus, saya foto di situ. Ini Getsemani, saya foto di situ. Waktu pulang jamaat biar mama supulan cerita sedikit dulu. Setiap kali saya bercerita kan saya suka buka ini foto. Setiap kali buka foto-foto di kubur Yesus juga saya ada, di Getsemani juga saya ada. Saya jadi perasaan. Saya masih menggila dengan pendeta biar mama. Jangan sampai waktu di Getsemani itu bukan Tuhan Yesus yang kena tangkap, mama yang kena tangkap yang sampai. Lantas beliau bilang begini, mulai itu saya pergi berikutnya sampai hari ini saya tidak taruh lesep muka. Yang untuk saya ada di situ saya simpan di saya punya file pribadi. Kalau ada kebutuhan itu saya coba buka-buka. Saudara bisa tangkap sesuatu. Jangan-jangan bahasa kita itu membawa orang hanya kepada kita. Kita mau menyampaikan, kita kampanye tentang diri kita lebih besar daripada Tuhan. Itu dia masalah. Saudara pernah ketemu pendeta yang begitu? Yang mau kasih tunjuk dia pun diri lebih besar dari Tuhan. Siapa kita, saudara? Kita tidak menyembah dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara pernah ketemu begitu, terus mari dia berdoa ke dia toh supaya roh bekerja toh. Roh bekerja terlalu besar untuk menyatakan kebesaran manusia atau kebesaran Tuhan. Ya kebesaran Tuhan. Kita jangan taruh kita hidup di situ. Kita bukan siapa-siapa. Saudara, kalau 3 hal ini kita pegang baik-baik, saudara. Bukan reaksi emosional, tapi sikap iman.
Bukan untuk mencari kepuasan tapi kemuliaan. Dan Tuhan menjadi satu-satunya pusat. Kita bisa berjumpa bersama-sama dan kita menyebut, tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman. Tapi sepanjang ini 3 hal belum ada pada kita, kita akan rasa kita pun gereja lebih baik dari orang lain. Kita akan baku tuduh satu daya lain. Dan di mana roh Tuhan kalau masing-masing orang yang mengaku gereja suka baku tuduh, suka baku ancam, suka baku sindir. Di mana roh Tuhan? Saudara-saudara, 2 hari yang luar biasa ini biar menjadi bagian yang indah buat kita semua. Malam penuh berkat ini baru berlangsung kira-kira berapa minggu, Om Iva? 2 minggu ada? 3 minggu? Tapi saya mendapat beberapa catatan dari banyak orang yang mengikutinya. Terima kasih. Saya akan kasih kesempatan kepada orang yang mau untuk tema, ada satu tema yang akan saya khotbahkan, boleh. Tapi orang pertama dia tulis apa, saya siap untuk apa. Selanjutnya biar saya siapkan karena saya habis ibadah pelayanan harian baru saya buka jam 10 malam. Terima kasih banyak saudara-saudara. Pegang teguh hal ini, 3 hal yang ini. Tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan biarlah itu menjadi bagian kita tiap-tiap hari. Saudara tahu, ini dimulai dari percakapan seorang perempuan yang tidak dapat menyelesaikan masalah di dalam kekosongan batinnya. Dia sudah coba untuk berganti-ganti pasangan 5 kali, tapi dia belum menyelesaikan masalah. Yesus tidak langsung menghakimi dia dengan persoalan persinahan. Yesus menyentuh hal yang paling penting dalam hidupnya. Bagaimana caramu menyembah. Malam hari ini demi nama Tuhan saya mau kasih tahu. Kalau saudara ada masalah, periksa dulu relasimu dengan Tuhan dalam penyembahan. Di situ jalan keluar, di situ jawabannya. Terima kasih banyak untuk saudara-saudara semua di malam penuh berkat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita pada Tuhan. Kalau saudara tersentuh, kalau saudara tahu bahwa Tuhan menjadi segalanya bagi saudara, nyatakan sesuatu kepada Tuhan. Jujur. Manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Dia menyelidiki batin dan dia tahu siapa kita. Ya Tuhan Allah, terima kasih. Malam penuh berkat ini, 2 malam ini kami bicara